GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Oke ya, kita akan membahas PK UTBK 2022 hari kedua ya. Ada soal matriks, kayaknya nih hari pertama atau hari kedua, ini ada soal matriks nih ya, selalu ada matriks. Nah, ini kakak ambil contoh aja ya. Ini bukan soal asli ya, ini bukan soal asli, jadi kakak ambil contoh ada perkalian dua matriks. Cara ngaliin dua matriks, matriks yang pertama kita buat baris, matriks yang kedua kita buat kolom. Nanti akan ada 4 kotak. Kotak yang pertama, cara ngisinya itu 2 dikali 1 itu 2, ditambah 3 kali 3, 9. 2 dikali 2 ini 4, ditambah 3 dikali dengan 1, ini plus 3. Lalu 2n-5 dikali 1 itu 2n-5, 1 dikali 3 ini plus 3. Nah, yang terakhir itu baris kedua dan kolom kedua. 2n-5 dikali 2 itu 4n-10 ditambah 1 dikali 1, 1. Nah, ini kan minus ya. Pindah ke kanan jadi positif. Kalau matriks itu penjumlahan atau pengurangan itu boleh pindah ruas ya. Jadi ini 35 N2 ditambah dengan 8, 2, 3, 9. Nah, ini sama dengan 11, 7. Yang ini itu 2N min 5 ditambah 3 min 2, 4N min 10 ditambah 1 min 9. Nah, ini sama dengan 3 ditambah 8 itu 11. Ini 7. N ditambah 3, 2 ditambah 9 itu 11. Nah, tinggal kita samain deh. Ini jangan salah kamar ya. 2N min 2 itu kamarnya dengan N ditambah 3. Berarti kita dapat nih nilai N-nya. 2N min 2 sama dengan N ditambah 3. N yang kanan pindah ke kiri. Jadi 2N min N sama dengan 3 ditambah 2, N sama dengan 5. Kamu juga boleh pakai yang ini kok. 4N min 9 itu sama dengan 11. Nanti jawaban N-nya itu sama. Nah, berarti ini jawaban N-nya sama dengan 5, yang C ya. Nah, untuk yang kedua, ini soal fungsi komposisi. Kita uraikan fungsi komposisinya ya. Jadi kalau ada GOFX itu artinya G buka kurung FX. Sama dengan 2X ditambah 1. Jadi G buka kurung Fx-nya ganti dengan 2X min 3. Sama dengan 2X ditambah 1. Nah, untuk mencari nilai Gx-nya, 2X-nya diganti dengan inverse dari yang dalam ini ya. Gitu nggak boleh nih nilai X ini diganti dengan 2X min 3. Untuk mencari Gx, maka X-nya ganti dengan inverse dari 2X min 3. Inverse-nya apa yuk? Yang min jadi positif, ini positif 3, ini X. Nah, 2-nya loncat ke bawah, gitu ya. Nanti kalau ada 5X min 3, berarti inverse-nya itu X ditambah 3 dibagi 5. Kalau ada 7X ditambah 2, maka inverse-nya X dikurang 2 dibagi 7, gitu ya. Itu inverse-nya. Ditambah 1, ini coret, jadi Gx-nya X ditambah 3 tambah 1, 4 ya. Nah, kamu pokoknya harus ingat kalau ada G buka kurung, misalkan di sini 5X min 1, di sini 5X ditambah 1, maka untuk mencari nilai Gx-nya, ganti X-nya itu dengan inverse-nya dari 5X min 1, berarti X ditambah 1 dibagi 5 ditambah 1, coret-coret. Jadi nilai Gx-nya itu X ditambah 2. Nah, untuk soal yang ini jawabannya itu yang D. Soal selanjutnya, ini aritmatika sosial, lebih tepatnya bunga tunggal ya. Di sini Ali menabung di bank sebesar 2 juta. Jadi tabungan awalnya itu sama dengan 2 juta. Dengan suku bunga tunggal 6% ya. Bunganya 6%. Pada saat diambil uang Ali menjadi berarti tabungan akhirnya itu sama dengan 2.080.000 ya. Lama Ali menabung adalah, nah untuk mencari tabungan akhir itu rumusnya tabungan awal kita simbolin T ditambah dengan bunganya.
Nah, untuk mencari bunga itu rumusnya lamanya dia menabung, L aja dibagi dengan 12 dikali dengan bunga. Bunga per 100 dikali dengan tabungan awal. Ya, tabungan akhirnya itu 2.080.000, 2.080.000. Nah, tabungan awalnya itu 2 juta ditambah lamanya kita nggak tahu dibagi 12 dikali dengan bunganya itu 6 per 100 dikali dengan T. T-nya itu 2 juta. 2 jutanya pindahin ke kiri, jadi 2.080.000 dikurang dengan 2 juta. Nah, ini jadi 80.000. Sama dengan ini coret-coret, ini 2. 2-nya juga bisa dicoret, jadi 1 juta. 1 juta dibagi dengan 100 itu 10.000 L. Jadi L-nya sama dengan 80.000 dibagi dengan 10.000. Hasilnya 8 bulan. Jadi jawabannya yang C. Nah, nanti yang belum UTBK bisa jadi yang ditanya itu tabungan akhir ya. Ya tinggal hafalin rumus ini aja. Atau yang ditanya bunga. Atau yang ditanya juga bisa jadi tabungan awalnya ya. Hafalin rumus ini, masukin angka-angkanya, ya tinggal yang ditanya itu dapat ya. Nah, untuk nomor selanjutnya, ini ada statistika 5 buah bilangan bulat positif A, B, C, D, E membentuk barisan aritmatika. Rata-rata kelima bilangan tersebut sama dengan 8. Yang ditanya itu berapa nilai A? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, berarti kan kakak tulis ya, ini bilangannya A, B, C, D, dan E. Ini ngebentuk barisan aritmatika. Kakak simbolin aja ya. Bedanya itu P ya. Bedanya kakak simbolin dengan P. Nah, ini berarti barisan itu menjadi yang A ini suku pertama kakak tulisnya A. Sedangkan suku yang kedua ini kakak simbolin A ditambah P. Ingat, suku kedua itu A ditambah dengan bedanya. Suku yang ketiga itu A ditambah dengan 2P. Suku yang keempat A ditambah 3P. Sedangkan suku yang terakhir itu A ditambah 4P ya. Nah, di sini diketahui nih nilai rata-ratanya itu sama dengan 8. Ini tambahin aja ya. Berarti ini A ditambah P, A ditambah 2P, A ditambah dengan 3P, A ditambah 4P, kalau dibagi dengan 5, itu sama dengan 8. Ini A-nya ada 5, berarti 5A ditambah, ini P-nya ada 10 ya, 10P sama dengan 5 kali 8, 40. Bagi 5 semua, sama dengan A ditambah 2P, itu sama dengan 8 ya. Dapat pernyataannya itu yang pertama A ditambah 2P sama dengan 8. Dengan P-nya ini beda ya, ini bedanya. Nah, pernyataan yang pertama, kalau diketahui B-nya itu sama dengan 5, berarti suku keduanya itu 5, ya, B-nya sama dengan 5. Nah, ini kan A ditambah P ya, suku kedua itu A ditambah P. Berarti A tambah P-nya itu sama dengan 5 atau P-nya sama dengan 5 dikurang dengan A. Nah, ini kita substitusi aja ya ke pernyataan yang pertama. Jadi A ditambah 2, P-nya ganti dengan 5 dikurang A sama dengan 8. Jadi A ditambah 10 dikurang 2A sama dengan 8. A dikurang 2A itu min A. 8 dikurang 10 itu min 2, berarti dapat nilai A-nya itu sama dengan 2. Ternyata kalau B-nya itu sama dengan 5, kita dapat nilai A-nya. Berarti pernyataan yang pertama cukup. Untuk pernyataan yang kedua, kalau di sini D ditambah E-nya sama dengan 25, D ini suku keempat, sedangkan E ini adalah suku kelima. Tadi suku keempatnya itu A ditambah 3P, A ditambah 3P ditambah dengan E. A ditambah dengan 4P, nilainya sama dengan 25. Ini 2A ditambah dengan 7P, itu sama dengan 25. Nah, ini kita eliminasi ya dengan A ditambah dengan 2P sama dengan 8. Untuk mendapatkan nilai A, maka P-nya harus sama. Ini kali 2, ini kali dengan
7 ya. Kalau dikali 2 semua hasilnya 4A ditambah 14P sama dengan 50, dikali 7 itu 7A ditambah dengan 14P sama dengan 56. Kita kurang, jadi min 3A sama dengan min 6. Dapat deh nilai A-nya sama dengan 2. Nah, ternyata kalau D ditambah E-nya itu diketahui yaitu 25, maka kita dapat nilai A-nya. Berarti pernyataan yang kedua cukup juga. Berarti jawabannya yang D ya. Kalau pernyataan yang pertama cukup, pernyataan yang kedua cukup, itu jawabannya yang D. Soal selanjutnya, di sini ada fungsi komposisi lagi. Ada F buka kurung X ditambah dengan 3 dibagi 2, itu sama dengan 3X kuadrat min X ditambah 5. Di sini P-nya itu sama dengan F4 ya. Nah, ini berarti F buka kurung 4. Nah, ini gimana ya caranya biar X tambah 3 dibagi dengan 2 itu sama dengan 4. Kira-kira nilai X-nya kayaknya 5 deh. Coba aja 5 ditambah 3 kan 8. 8 dibagi 2, 4. Bener ya? Ternyata nilai X-nya 5. Ya udah ganti semuanya aja dengan 5. Berarti 3 kali 5 kuadrat min 5 ditambah 5. Ini coret-coret. 5 kuadrat 25 dikali 3 itu 75. Dan ternyata nilai P-nya itu sama dengan Q. Jadi jawabannya yang C. Kamu menggunakan cara cerdik aja ya. Kira-kira berapa ya X tambah 3 dibagi 2 itu nilainya 4. Ya berarti nilai X-nya 5 kan gitu. Ini udah langsung ketebak kok. Ini berapa ditambah 3 nanti dibagi 2 hasilnya 4. Berarti X-nya sama dengan 5. Nanti semuanya harus diganti dengan X-nya 5, X-nya juga 5. Nah, nilai P-nya itu sama dengan 75, berarti P sama dengan Q. Nah, untuk soal yang terakhir, di sini ada fungsi F didefinisikan oleh suatu polinomial. Ini cukup banyak ya. Beberapa nilai dari X dan Fx ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Di antara pilihan berikut, mana yang merupakan faktor? Nah, kata kuncinya faktor. Faktor itu adalah pembuat 0. Misalkan gini, ini X min 2, berarti nilai X-nya itu 2. Atau misalkan X plus 5, berarti nilai X-nya nanti min 5. Sehingga kalau kita masukin ke sini itu hasilnya harus 0. Nah ini coba dari A sampai E, mana yang kalau kita masukin nilai X-nya itu hasilnya 0 ya. Berarti kan ini bisa langsung dilihat nih, Fx-nya itu 0. Nah ini sama dengan X min 4. Ketika nilai X-nya sama dengan 4, kamu masukin aja. 4 masukin ke sini, 4 kurang 4 hasilnya 0. Ini gampang banget ya. Kalau ada kata-kata faktor, ya berarti nilai Fx-nya sama dengan 0. Nah, untuk X-nya sama dengan 4. Nah, ini faktornya X min 4. Berarti jawabannya yang C. Nah, sekian aja soal PK dari kakak. Nantikan soal bocoran hari ketiga. Terima kasih.